Hai gengs, Cina memang dikenal dengan produk-produknya yang murah. Tapi di balik itu semua, barang palsu buatan Cina juga merajalela dan makin berani. Mulai dari barang antik, furnitur kayu mahal, hingga daging iga dan sayuran, semua bisa dipalsukan demi untung besar. Berikut ini, deretan kasus pemalsuan yang sempat viral di Cina. Barang antik Cina memang terkenal dengan harga mahal, tapi tak semuanya barang antik tersebut asli. Dalam sebuah unggahan di media sosial, memperlihatkan bagaimana seorang pria mampu membuat kerajinan logam menjadi barang antik bernilai mahal. Dengan mencelupkan ke bahan kimia tertentu, logam tersebut berhasil disulap seperti barang antik dari era kerajaan. Tak sampai di situ saja. Seorang pengguna media sosial Cina memperlihatkan kekecewaannya ketika membeli furnitur yang diklaim terbuat dari kayu mahoni asli. Namun setelah diperiksa, ternyata kayu tersebut palsu dengan rongga yang diberi sumpalan agar terlihat seperti kayu solid. Bahkan, pemalsuan di Cina tidak hanya sekedar pada barang-barang saja, bahkan beberapa makanan pun ternyata dipalsukan. Seperti kisah seseorang yang mengunggah video kekecewaannya setelah daging iga yang dibelinya ternyata palsu. Dalam video, dia memperlihatkan bagaimana tulang iga tersebut dengan mudah bisa dilepas dan tidak meninggalkan serat sama sekali. Hal ini pun memperkuat dugaan bahwa daging iga yang dibelinya merupakan iga palsu. Pasalnya pernah beredar di media sosial bagaimana proses pembuatan daging iga palsu tersebut. Terlihat dalam video, daging biasa yang sudah dilumuri bumbu, kemudian sengaja ditusuk dengan tulang iga bekas agar mirip dengan daging iga sungguhan. Tak cukup sampai di situ, bahkan daging marbling yang terkenal mahal pun bisa dipalsukan, di mana daging kualitas biasa sengaja dilapisi dengan lembaran lemak buatan. Selanjutnya daging dan lemak ini dilekatkan dengan lem makanan, dan daging marbling yang mirip seperti daging wagyu pun siap untuk dipasarkan. Gak cuman itu, seorang wanita pernah mengunggah video yang memperlihatkan telinga babi yang dibelinya juga ternyata palsu. Wanita tersebut menjelaskan kalau tulang rawan dalam telinga babi yang dia beli ternyata terdiri dari 2 lapisan yang direkatkan. Sementara di dalamnya, bukannya tulang rawan asli, melainkan tulang rawan berbahan plastik untuk makanan. Tak hanya makanan, Cina juga terkenal dengan produk obat tradisionalnya. Namun, ini pun tidak lepas dari pemalsuan oknum nakal. Dalam sebuah unggahan di media sosial, seorang pria memperlihatkan temuan produk-produk herbal yang dibelinya ternyata tidak sesuai alias barang palsu. Pria itu pun memperlihatkan perbandingan bagaimana produk asli dengan produk herbal yang dibelinya tersebut. Bahkan yang lebih parah, seorang pria menunjukkan produk kuku yang dia beli yang diklaim sebagai kuku binatang dan bisa digunakan sebagai obat. Namun setelah dia teliti, kuku tersebut ternyata kuku manusia. Selain kasus tersebut, ada lagi sebuah rekaman yang beredar di media sosial Cina, di mana terlihat seorang pria menyemprotkan cat ke seekor babi putih hingga berubah menjadi hitam. Seorang wanita di daerah pedesaan pun melakukan hal serupa, yakni mengecat babi putih miliknya agar tampak seperti babi hitam. Lalu, untuk apa hal ini dilakukan? Jadi nih gengs, harga daging babi hitam jauh lebih mahal dibandingkan babi putih. Bahkan anak babi hitam pun dihargai lebih tinggi. Demi mengejar keuntungan, sejumlah peternak sengaja menggunakan cat rambut untuk menyulap babi putih menjadi hitam sebelum dijual. Kasus lainnya bahkan lebih ekstrim, di mana seorang pedagang dengan sengaja mengecat bagian lemak daging babi agar terlihat seperti daging premium,
yakni jenis daging dengan lapisan lemak yang rapi dan harga jual 2 kali lipat lebih mahal. Dengan sapuan kuas dan pewarna, daging biasa langsung berubah tampilan layaknya daging kualitas atas. Tak hanya itu, kecurangan serupa juga terjadi pada makanan tradisional stinky tofu, yakni jajanan khas Cina yang dikenal beraroma menyengat, namun digemari banyak orang. Secara tradisional, stinky tofu dibuat dengan proses fermentasi selama berhari-hari menggunakan metode khusus. Namun kini, sebagian pedagang nakal cukup merendam tahu segar ke dalam cairan hitam yang tidak diketahui kandungannya, demi meniru tampilan dan aroma fermentasi tanpa proses alami. Dalam sebuah video lain, terlihat para pekerja merendam kacang panjang segar ke dalam larutan formalin sebelum didistribusikan. Cara ini diklaim mampu membuat sayuran tetap segar lebih lama. Padahal, sudah diketahui luas bahwa bahan pengawet industri semacam ini beracun dan sama sekali tidak layak digunakan untuk bahan pangan. Bukan hanya sayuran, buah-buahan pun menjadi korban utama praktik serupa. Dalam rekaman tersebut, diperlihatkan bahwa beberapa zat kimia yang digunakan mencakup hidrogen peroksida hingga formalin. Seluruhnya merupakan bahan pengawet industri yang seharusnya tidak bersentuhan dengan makanan. Lebih parah lagi, sebagian tanaman sudah diberi berbagai bahan kimia sejak masih dalam tahap penanaman. Contohnya, timun dicelupkan dengan zat pembesar dan hormon pematangan buatan. Sementara itu, pisang dan jeruk direndam dalam larutan kimia khusus setelah dipanen sebelum dijual ke pasar. Video tersebut juga menampilkan cabai yang mengalami pengecatan, di mana cabai yang sebelumnya tampak gelap dan belang-belang disemprot dengan pewarna merah, hingga warnanya tampak cerah merata. Itu dia, deretan kasus pemalsuan yang sempat viral di Cina. Semoga informasi ini bermanfaat, dan sampai jumpa di video menarik kita selanjutnya.